Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Persatu Medan dan juga pemirsa yang melihat atau menonton kami melalui kanal YouTube RRI_Net_Medan. Kita bertemu kembali malam hari ini dalam kampanye dialogis Pemilu 2024. Seperti kita ketahui ya, tinggal beberapa minggu lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan Pesta Rakyat, dan ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu tentunya, bagaimana kita akan disuguhkan dengan banyak sekali. Kalau biasa kita ada 3 partai politik, kali ini ada sekitar 18 partai politik yang akan ikut serta. Malam hari ini saya sudah bersama dengan Partai Gerindra ya. Beliau ini adalah Bapak Haji Sugiat Santoso, Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Caleg DPR RI Dapil Sumut 3 nomor urut 1. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sejahtera buat para pendengar RRI Medan dimanapun berada. Sehat Bang Sugiat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat datang di RRI Medan. Ini kali pertama atau sudah sering nih ke RRI Bang? Sering, tapi di depan. Oh di depan ya, kali ini kita depan kamera juga ya? Ya. Gak ada di depan kamera, tapi juga malam hari ini suara Bang Sugiat bisa Anda dengarkan melalui 94,3 di Pro 1 RRI Medan. Bang, tinggal beberapa minggu nih Bang, 14 Februari kita akan merayakan pesta atau bahasa Indonesia ya kali ini untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentunya dari Partai Gerindra juga sudah gencarin ya untuk kampanye, promosi kemana-mana ini Bang. Tapi kita ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu sebenarnya visi dan misi dari Partai Gerindra ini seperti apa sih Bang? Ya, visi misi Partai Gerindra ini ketika didirikan pada tanggal 6 Februari 2008, founding fathers kami Bapak Haji Prabowo Subianto ingin menjadikan Partai Gerindra sebagai partai politik yang memperjuangkan, pertama adalah kedaulatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa diserap oleh Partai Gerindra ketika nanti diberi amanah pada setiap pemilu untuk diperjuangkan baik di legislatif maupun di eksekutif Bang. Baik, lantas tentunya sebagai partai besar di negeri ini punya program dong ya untuk 5 tahun ke depannya. Ini apa saja program yang menjadi unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat ini? Ya, sejak berdiri ini perlu kami sampaikan kepada para pendengar RRI, program Partai Gerindra itu sama dengan cita-cita dari Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana salah satunya adalah program unggulannya bagaimana kualitas sumber daya manusia rakyat Indonesia itu bisa unggul dan bisa menjadi petarung global di kancah internasional. Bagaimana caranya? Salah satu programnya adalah pemenuhan kebutuhan gizi terhadap anak. Program teknisnya adalah makan siang dan minum susu gratis di seluruh anak-anak sekolah kita. Kenapa ini jadi program unggulan? Karena berdasarkan data yang kami dapat, ada sekitar 40% anak-anak Indonesia, anak-anak kita itu berangkat ke sekolah itu nggak sarapan Bang. Cuma dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Dari yang berangkat sekolah nggak sarapan itu, dan mereka memenuhi kebutuhan konsumsi tubuhnya ketika siang itu jajan 30% lebih, jajanan di sekolah itu jajanan yang tidak sesuai standar gizi. Oleh karena itu ketika nanti Partai Gerindra diberi amanah, negara harus memastikan, menjamin kebutuhan gizi anak-anak Indonesia itu terjamin dengan makan siang, dan makan siang itu dengan menu yang kecukupan gizinya tinggi dan minum susu gratis. Jika ini dilakukan, kita berharap tidak ada lagi problem stunting di tengah-tengah masyarakat lagi. Tidak lagi anak-anak kita itu lemah secara fisik. Tidak ada lagi anak-anak kita itu tidak cerdas secara akal kan. Karena salah satu syarat wajib bagaimana kita membangun sumber daya manusia, kita harus mencukupkan gizi anak-anak kita supaya fisiknya kuat, cerdas akalnya dan tekadnya kuat. Saya pikir itu. Ya, artinya apakah ada kaitannya tadi dengan program stunting yang Abang katakan ya? Apa berawal dari situ dengan peningkatan angka stunting di Indonesia kemudian muncul program ini? Ya, salah satu faktor penyebabnya adalah angka stunting yang masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi lebih dari itu, Bapak Prabowo Subianto ketika mendirikan partai ini punya cita-cita besar bahwa
sumber daya manusia di Indonesia itu bisa unggul, Bang. Bisa unggul baik secara fisik maupun secara kecerdasan. Ketika nanti bertarung di kancah global, mereka bisa menjadi pemenang-pemenang dalam pertarungan global. Baik pertarungan di bidang teknologi, pertarungan di bidang ekonomi, pertarungan di bidang segala lini kehidupan. Oke, baik. Bang, kita akan lanjutkan nanti kembali dialog kita setelah yang berikut ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Teman lama dipertemukan lewat sosial media, dipererat dengan silaturahmi, terus dipisahkan dengan pilpres dan beda pandangan. Wah, miris sekali meme di media ini. Kita nggak seperti itu kan, bosku? Pilihan boleh beda, persatuan tetap dijaga. Masih bersama kami dalam kampanye dialogis pemilu 2024 malam hari ini bersama Partai Gerindra dan masih bersama Bang Sujat Santoso ya. Beliau ini adalah Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Caleg DPR RI Dapil Sumut 3 nomor urut 1 Bang ya. Baik Bang, apa yang akan Abang perjuangkan untuk Dapil Sumatera Bang? Ya, anggota DPR RI ini sama dengan anggota legislatif di seluruh tingkatan. DPR provinsi, DPR kabupaten, fungsinya 3. Yang pertama adalah legislasi, membuat undang-undang.
Yang kedua adalah budgeting, menyusun anggaran pembangunan khususnya kalau di DPR di dapil masing-masing. Yang ketiga adalah kontrol sosial, bagaimana kita mengasih kebijakan agar kualitas kebijakan itu betul-betul sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan legislasi, pastilah ketika nanti saya diberi amanah oleh rakyat khususnya Dapil Sumut 3, saya akan ikut terlibat dalam memperjuangkan undang-undang yang pro terhadap rakyat. Misalnya undang-undang yang berbasis pertanian, ungdang-undang yang berbasis pendidikan misalnya, kan, bagaimana undang-undang itu bisa pro terhadap rakyat, kan. Yang kedua, begitu juga dengan fungsi budgeting, bagaimana saya sebagai anggota DPR RI bisa menyerap aspirasi tengah-tengah masyarakat terkait dengan problematika pembangunan, misalnya seperti infrastruktur. Di Sumut ini kan problemnya infrastruktur. Ada jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota yang itu kopak-kapek, dan kalau dibandingkan dengan provinsi lain itu sangat mengenaskan, kan? Ya pastilah sebagai DPR RI saya punya kekuatan untuk memperjuangkan anggaran bagaimana infrastruktur yang kopak-kapek khususnya di dapil saya di Sumut 3 itu bisa terselesaikan problemnya. Begitu juga dengan mengawasi kebijakan. Kan banyak juga kebijakan-kebijakan pembangunan yang itu kalau tidak diawasi itu bisa disalahgunakan. Misalnya di korupsi dan lain sebagainya. Itu saja. Legislasi, budgeting, dan controlling. Insya Allah ketika diberi amanah oleh rakyat, kita akan jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Belakangan ini apa yang menjadi isu utama yang nantinya juga bisa Abang suarakan untuk Sumatera Utara ini? Kalau di DPR RI itu banyak sebetulnya yang bisa kita bawa ke daerah. Misal tadi infrastruktur bisa kita bawa ke daerah. Kenapa daerah lain itu bisa jalannya mulus, misalnya di Padang, di Aceh dan lain sebagainya itu jalannya mulus? Karena anggota DPR RI-nya itu memperjuangkan anggaran dari APBN ke daerah itu. Itu satu. Yang kedua di bidang pendidikan, ada banyak jatah misalnya Kartu Indonesia Pintar, yaitu semacam beasiswa dari SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Ya, ketika kita diberi amanah, itu kan program APBN itu rebutan, Bang. Tidak langsung serta-merta daerah lain dapat sekian, daerah lain dapat sekian, tapi tergantung bagaimana elit-elit politik kita, baik DPR RI maupun kepala daerah kita itu melobi ke pusat supaya kita dapat kuota banyak. Saya sebagai anggota DPR RI yang terpilih nanti pada pemilu 2024 akan pasti berusaha memperjuangkan bagaimana misalnya kuota Kartu Indonesia Pintar bisa sebanyak-banyaknya itu turun ke Sumatera Utara, khususnya di Dapil Sumut 3. Bagaimana anak-anak di Dapil Sumut 3 itu yang kepingin lanjut kuliah misalnya, kan, lanjut kuliah ke Medan atau ke perguruan tinggi lain, tapi karena orang tuanya nggak ada biaya, ada namanya Kartu Indonesia Pintar. Itu semacam beasiswa dari semester 1 sampai tamat itu gratis. Kalau daerah lain bisa dapat, kenapa di Dapil Sumut 3 nggak bisa kita perjuangkan? Itu bagaimana, Bang, untuk memastikan bahwasannya itu akan tepat sasaran? Ya makanya kan setiap anggota DPR itu punya namanya rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu ya semacam tim sukses kita yang kemarin berjuang, itu pasti akan kita berdayakan kembali, nggak kita tinggalkan. Bagaimana mereka memonitoring problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya di daerah dia, misalnya di Asahan, ada di tengah-tengah masyarakat seorang yang anaknya cerdas, tamat SMA, dia bisa seharusnya kuliah di kedokteran, tapi karena orang tuanya nggak ada biaya, itu bisa kita perjuangkan di Kartu Indonesia Pintar. Ya semakin banyak jejaring yang ada sama kita, ini kan rata-rata anggota DPR RI kita udah terpilih ditinggalkannya tim suksesnya. Jangankan rakyatnya, tim suksesnya pun ditinggalkannya, sehingga nggak turun-turun lagi, nggak menyerap aspirasi rakyat lagi, reses pun asal-asalan, kan? Kalau ada program dari pusat pun asal-asalan, semata-mata untuk katakanlah mendapat untung dari program itu yang tidak boleh terjadi lagi. Oke, kalau dari pandangan Abang selama ini bagaimana kualitas pendidikan di Sumatera Utara ini, Bang? Saya pikir ini salah satu program dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka jika terpilih, dan ini juga salah satu program unggulan Partai Gerindra, bagaimana pemerataan kualitas pendidikan itu bisa sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, bukan hanya di pusat-pusat ibu kota provinsi misalnya. Jika nanti Partai Gerindra diberi amanah sebagai pemenang pemilu, dan insya Allah juga Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka juga diberi amanah pada Pilpres 2024, kita punya program membangun sekolah-sekolah unggulan di masing-masing kota, sehingga misalnya anak dari daerah atau dari Pak nggak perlu harus pindah-pindah ke Medan hanya untuk sekolah unggulan di SMA 1 atau di SMA yang unggul-unggul di sini, kan, karena di daerah di Pak sudah ada SMA unggulan. Begitu juga misalnya di Tanjung Balai, kan, nggak perlu harus ngekos anak itu untuk
sekolah SMA yang terbaik, karena sekolah SMA yang terbaik cuma ada di Medan, dan di Tanjung Balai sudah kita bangun sekolah unggulan. Jadi ini yang paling penting, bagaimana pemerataan pembangunan itu khususnya juga di bidang pendidikan itu terjadi, sehingga anak-anak kita itu bisa secara maksimal mengaktualisasikan dirinya baik secara keilmuan, penguasaan teknologi maupun latihan fisik. Baik, kalau tadi yang menjadi fokus salah satu programnya adalah dunia pendidikan. Kemudian di awal tadi kita juga sempat membahas itu prasarana jalan ya Bang ya. Nah, kalau menurut Abang ini, kalau di Sumatera Utara khususnya akses-akses yang menuju ke tempat pariwisata Bang, ini masih banyak ternyata Bang yang butuh perhatian Bang. Ya betul, bahwa kita masih, ya kita harus tidak ada dusta di antara kita, bahwa kualitas infrastruktur di Sumatera ini dibandingkan dengan provinsi tetangga itu masih jauh. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, apalagi yang seperti Abang katakan tadi, jalan-jalan menuju tempat-tempat pariwisata itu masih kopak-kapik, sehingga ya angka wisata kita juga tidak naik-naik sekali kan. Saya pikir ini menjadi PR kita bersama, PR saya nanti ketika terpilih menjadi anggota DPR RI, PR Partai Gerindra ketika diberi amanah sebagai pemenang pemilu, dan pastinya ini akan menjadi perhatian khusus bagi Bapak Prabowo dan Gibran ketika menang pada Pilpres. Bagaimana, dan alhamdulillah sebetulnya pada periode Pak Jokowi kan infrastruktur jalan misalnya di Sumatera itu kan sudah banyak kemajuan ya. Bagaimana jalan tol itu sudah mulai mulai menghubungkan antar kabupaten, bahkan mungkin antar provinsi. Ini yang akan diteruskan oleh Bapak Prabowo dan Gibran, dan inilah yang akan dikawal oleh Gerindra. Bagaimana keberlanjutan pembangunan infrastruktur zaman Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan, disempurnakan, sehingga bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Ya, jadi tidak ada tebang pilih Bang ya. Nggak ada lah. Semua akan mendapat porsi yang sama, begitu. Ya sebetulnya semangat Pak Jokowi itu kan, kenapa misalnya pindah IKN, kenapa misalnya hilirisasi, itu adalah semangat pemerataan pembangunan. Dan Pak Prabowo sebagai capres dan juga founding father ketua umum Partai Gerindra itu semangatnya sama, melanjutkan kesuksesan dari Pak Jokowi 10 tahun di belakang kita kan. Iya, baik. Lantas Bang, ini apa rencana kerja strategi parpol ini untuk pembangunan potensi daerah ini? Ya kalau kita, pertama, kalau partai politik itu ketika ingin mengeksekusi programnya, mengeksekusi visi misinya, yang pertama dia harus menang pemilu dulu Bang. Menang pemilu legislatif di seluruh tingkatan, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dengan mendudukkan kader-kader terbaik partai di seluruh tingkatan legislatif. Ada ketua DPRD kabupaten kota, ada ketua DPRD provinsi, ada nanti pimpinan DPR dari Partai Gerindra. Kita pasti akan mengawal aspirasi rakyat yang ketika kita kampanye kita serap, itu kita jadikan program baik di penganggaran maupun program-program kebijakan kan. Nah berikutnya, partai politik itu selain menang pileg, supaya eksekusi programnya itu bisa secara maksimal, juga harus menang pilkada. Kami sudah menyiapkan itu. Bagaimana kami bisa menang pileg, bagaimana kami bisa menang pilkada, sehingga program-program yang saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, itu bisa dieksekusi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Oke. Untuk sumber daya alam, menurut Abang sudah di Sumut-Sumut sudah tergali dengan baik, belum bisa Bang? Nah, terkait dengan sumber daya alam, ini menjadi isu penting pada pemilu dan Pilpres 2024. Kebijakan Pak Jokowi yang ini sekarang menjadi tantangan besar bangsa ini adalah hilirisasi. Bagaimana kekayaan sumber daya alam kita itu tidak lagi diekspor sebagai bahan mentah, tapi bagaimana diolah di dalam negeri sehingga bisa menjadi produk yang nilainya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat keuntungannya. Ini yang akan dilanjutkan oleh satu-satunya capres, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Partai Gerindra mengawal ini. Bagaimana? Pertama adalah seperti yang selalu diulang-ulang oleh Pak Prabowo, kita mengamankan sumber daya alam kita, jangan sampai itu dirampok, dicuri, dan dibawa lari ke luar negeri. Setelah kita amankan, bagaimana sumber daya alam kita yang kaya ini, baik sumber daya pertanian, tambang, nikel, itu kita olah menjadi barang jadi, menjadi barang yang value-nya, nilainya itu berpuluh-puluh lipat daripada barang mentahnya. Selama ini kan masih banyak ya, karena mafia ekspor misalnya, masih banyak karena kepingin cepat dapat untung, bahan mentah saja yang diekspor. Pak
Pak Jokowi dalam pertemuan G20 sudah memastikan Indonesia ke depan adalah hilirisasi. Dan insya Allah ketika hilirisasi ini terjadi, inilah kunci Indonesia menjadi negara adidaya secara ekonomi di kancah pertarungan global. Terus SDM kita bakal cukup mumpuni untuk itu, Pak? Pastilah, anak-anak Indonesia ini pintar. Banyak kita ketika misalnya Orde Baru, banyak putra-putra terbaik kita sekolah di luar negeri dan lain sebagainya kan, baik di bidang teknik, di bidang farmasi, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita maksimalkan. Bagaimana mereka kita maksimalkan untuk pelopor-pelopor hilirisasi di Indonesia, di Sumatera Utara ini. Khususnya ini saya katakan, kenapa Sumatera ini dulu namanya Andalas? Andalas itu emas. Sumatera ini pulau yang sangat kaya raya. Bukit Barisan itu adalah urat emas. Tapi misalnya di Batang Toru, emas kita bertonton dibawa ke luar negeri, dikeruk begitu saja, bertonton dalam bentuk emas mentah dibawa ke luar negeri, tidak diolah di sini dan tidak dimaksimalkan sebagai kekayaan kita yang untuk kesejahteraan rakyat. Ada yang mengatakan bahwasanya SDM kita memang cukup unggul, tapi mereka tidak cukup untuk penghasilan mereka tidak cukup untuk apa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu, Bang. Dan ini kan sudah menjadi sudah menjadi perhatian khusus Pak Prabowo Subianto dalam setiap yang beliau ungkapkan, bahwa bagaimana sumber daya manusia yang unggul ini di seluruh bidangnya, bidang teknologi, bidang birokrasi, bidang pendidikan, bagaimana supaya mereka dihargai, kesejahteraannya dijamin sehingga tidak macam-macam. Ada banyak orang-orang pintar di Republik ini karena kepintarannya tidak dihargai, ke luar negeri kerja segala macam kan, dibajak oleh perusahaan internasional. Padahal kalau dimanfaatkan di dalam negeri itu bisa sangat maksimal, kemampuan penguasaan teknologinya dimanfaatkan untuk katakanlah agenda hilirisasi tadi. Saya yakin dan percaya dengan leadership yang kuat, dengan ditopang oleh situasi kekuatan kerukunan kita sehingga stabilitas politik itu terjamin, agenda pembangunan, agenda hilirisasi, agenda pemerataan pembangunan itu akan bisa secara maksimal dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, di backup oleh Partai Gerindra sebagai partai pemenang pemilu nantinya. Dengan dukungan rakyat Indonesia, ini akan tercapai dan terwujud menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju di kancah pertarungan global. Baik, baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan kita dalam kampanye dialogis pemilu 2024. Malam hari ini bersama Partai Gerindra ada Bapak Haji Sugiat Santoso, beliau adalah Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Caleg DPR RI Dapil Sumut 3 nomor urut 1. Baik, tetap bersama kami. Foso Ji, Foso Aloke, Foso. Hano Hano Faso. Foso ua B5 ua. Hadiah kau. Letatu. Dia ada bewa 5 aine minta bat TPS ada Lau ini. Tengah iya Tapi Dania tanggal pele Eva bawah si 2000 atulah Eva. Kita berdiri untuk Indonesia. Baik pendengar dan juga pemirsa yang menonton acara kami melalui kanal YouTube RRI.net_Medan. Anda masih bersama Rudi dan juga Bapak Sugiat Santoso Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Caleg DPR RI Dapil Sumut 3 nomor urut 1 Partai Gerindra. Baik, Pak Sugiat, bicara tentang parlemen yang bersih nih Pak, untuk menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Ini bagaimana upaya yang dilakukan Pak Sugiat? Parlemen yang bersih itu hanya bisa diwujudkan ketika caleg-caleg yang bertarung ingin masuk di parlemen itu melakukan melakukan perjuangannya itu dengan cara-cara yang bersih, Bang. Problem pemilu kita ini problem akut ya. Ini musuh dari demokrasi adalah money politik.
Ini Januari, ada sekitar 30-an hari lagi menuju 14 Februari. Ini yang beredar di lapangan ini harga pasaran DPR RI berapa? Harga pasaran DPR provinsi berapa? Harga pasaran DPR kabupaten kota berapa? Rakyat ini kan harus dididik bagaimana melakukan pendidikan politik yang baik dan benar. Bahwa memilih wakil rakyat itu bukan berdasarkan isi amplop, tapi berdasarkan rekam jejak, berdasarkan visi misi, berdasarkan program yang dia tawarkan. Tapi kan ini menjadi sebuah anomali demokrasi. Bagaimana pasca reformasi kita melakukan pemilu, ini semakin kental aroma money politiknya. Mari kita sama-sama RRI sebagai salah satu bagian dari civil society, kami dari partai politik sebagai pilar demokrasi, dan rekan-rekan masyarakat yang tercerahkan di luar sana, kita kawal pemilu 2024 ini adalah pemilu yang bermartabat, pemilu yang menggunakan akal sehat, bukan pemilu yang transaksional. Karena kalau pemilu yang transaksional, pastilah ketika misalnya yang terpilih anggota DPR itu habis misalnya 4-5 miliar, DPRD provinsi habis 2-3 miliar, DPRD kabupaten kota habis misalnya 1-2 miliar, otaknya ketika dilantik sebagai anggota legislatif adalah mengembalikan modal. Itu yang terjadi, korupsi. Hasil rilis KPK kan menjelaskan data produk dari pemilu dan pilkada itu lebih dari 80% bermasalah secara hukum. Kami Partai Gerindra punya komitmen. Kemarin Pak Prabowo mengatakan ketika di salah satu stasiun televisi bahwa Gerindra 0% caleg yang bermasalah secara hukum, khususnya masalah korupsi. Kami tidak kami tidak akan masukkan satu caleg pun yang rekam jejaknya itu punya masalah hukum, khususnya masalah korupsi. Dan insya Allah itu terpublis ke publik bahwa Gerindra adalah partai yang kadernya di DPR maupun di eksekutif itu paling sedikit selama 5 tahun ini terlibat masalah korupsi, terlibat masalah hukum. Itu bisa dicek. Paling sedikit ternyata ada Pak ya? Ya tetap ada, tidak bisa 100%, namanya juga di dunia. Tapi dibandingkan dengan partai-partai lain, kita tidak sebut partai, itu jauh lebih banyak kan. Tapi tetap saja Pak Prabowo selalu tegas, saya sebagai sekretaris Gerindra Sumut itu bisa memastikan jika ada kader partai Gerindra yang bukan masih dalam isu saja, itu sudah masuk dalam Dewan Etik Partai. Kita langsung klarifikasi, kita langsung investigasi, walaupun itu belum ada keputusan hukum ingkrah. Tapi kalau udah ada surat ke DPP partai, ada kader anggota dewan bermasalah, kita langsung tindak. Dan itu udah beberapa keputusan partai yang kadernya bermasalah secara hukum, langsung kita pecat. Kalau DPR kita proses PAW. Untuk yang tahun ini ada Pak? Ada banyak. Ada berapa kira-kira catatannya Pak? Kalau di Sumut ada DPRD Sumut yang kita pecat, kita PAW karena laporan dari masyarakat bahwa si kader anggota DPR, tidak sebut nama ya, itu katakanlah menilap dana bansos dan sebagainya, langsung kita pecat, kita investigasi. Dan itu di media online ada itu rekam jejaknya. Di beberapa kabupaten kota juga demikian. Artinya masyarakat juga bisa ikut melakukan laporan ya? Bisa. Nah, di kader Gerindra, di Partai Gerindra kita terbuka, transparan. Jika ada kepada rakyat Sumatera, jika ada kader-kader Gerindra, caleg-caleg Gerindra, anggota DPR Gerindra itu dianggap punya, bukan fitnah ya, dianggap punya masalah hukum, punya masalah moral, silakan lapor ke DPC-nya masing-masing, ke DPD Partai Gerindra Sumut di Jalan Sudirman kantornya, ataupun ke DPP. Pasti kami akan investigasi dan kami tindak. Jika terbukti, kami akan lakukan tindakan tegas. Ya, artinya ada buktinya ya Pak ya? Ya. Baik. Ya Pak Sigit, kalau bicara tentang upaya parpol ini untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumut di tingkat nasional ini seperti apa sih? Kadang kan masyarakat ini merasa aspirasi kita mentok di sini aja nih, sampai pusat juga nggak bakal kedengeran gitu. Ya gini, kuota DPR RI dari Sumut itu 30 itu dibagi menjadi 3 dapil, per dapil 10 orang. Saya selama hampir setahun ini turun ke masyarakat, mereka mengeluh, kami nggak dapat PKH, kami nggak dapat KIP. Kenapa? Karena ketika memilih anggota DPR RI-nya, bukan anggota DPR RI yang bisa dianggap memperjuangkan aspirasi itu. Anggota DPR RI-nya mungkin datang ke Senayan saya, duduk diam, pulang gajian. Padahal ada banyak di APBN pusat itu yang bisa dibawa ke provinsi atau ke daerah yang masing-masing, program-program yang konkret, PKH, KIP, ada namanya keluarga usaha bersama itu di Kementerian Sosial. Bagaimana ibu-ibu kita itu yang punya keahlian memasak, keahlian menjahit itu dilatih dan dikasih modal untuk berusaha. Itu ada programnya. Belum lagi di Kementerian Pertanian, kami nggak pernah dapat program dari pusat. Mana DPR RI kami?
Karena ketika rakyat memilih DPR ini tidak berbasis rekam jejak, tidak berbasis program, tapi berbasis money politik. Itu yang selalu tanpa henti berusaha dilakukan pendidikan politik kepada rakyat supaya mereka memilih itu berdasarkan rekam jejak dan berdasarkan program. Insya Allah saya Sugiat Santoso punya rekam jejak latar belakang sejak mahasiswa aktivis gerakan mahasiswa. Ketika sebagai sekretaris Gerindra Sumut pun kita tetap tanpa henti melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan rakyat, persoalan petani, persoalan buruh, dan persoalan nelayan ataupun persoalan kaum miskin kota. Insya Allah ketika kita diberi amanah sebagai anggota DPR RI, kita akan lakukan fungsi-fungsi DPR itu secara maksimal demi membela kepentingan rakyat di dapil kita. Oke, luar biasa nih Pak Sugiat ini. Tapi tadi kan ada, kalau Bapak katakan banyak masyarakat yang merasa kalau mereka itu salah pilih mungkin selama ini pilih yang kasih ada PT atau ada uang, silakan aja pilih, walaupun mereka mungkin nggak tahu pilih siapa, tapi mungkin pilihan salah. Mungkin Pak Sugiat nanti adalah pilihan yang mungkin bisa jadi benar ya. Bagaimana cara masyarakat nanti misalnya nih mereka punya aspirasi, punya keinginan untuk kenapa kami di sini Pak, ini tolong dong jalan kami belum dibangun, sudah sampai berapa tahun, berapa periode belum bangun juga Pak, misalnya seperti apa nih? Ya itu tadi, bahwa ketika kita sudah terpilih, jaringan mesin politik yang sudah kita bangun ketika bersama rakyat itu jangan ditinggalkan. Ini kan ada politisi yang itu cuma datang setiap pemilu saja, setahun, bahkan mungkin nggak setahun, 2 bulan mau pemilu baru turun. Mau turun udah disiapkan amplop banyak-banyak, dia tebar. Yang gawatnya kan mainnya di penyelenggara pemilu, mainnya di aparat pemerintahan, baik aparat desa dan sebagainya. Dia punya apatisme mengatakan kepada publik ngapain kampanye, ngapain menjelaskan program, yang penting di ujung. Kalau itu kita biarkan, demokrasi kita bukan taksi yang menuju ke surga, tapi gerbong kereta yang membawa kita ke neraka. Bukan demokrasi yang bisa mensejahterakan rakyat, tapi demokrasi yang menghancurkan peradaban rakyat. Ya kita nggak boleh menyerah, Bang. Abang sebagai karyawan RRI ini kan punya kekuatan untuk katakan melakukan pendidikan politik rakyat. Kami sebagai partai politik juga punya kekuatan melakukan pendidikan rakyat. Mari kita didik rakyat kita tanpa henti, tanpa menyerah, tanpa kenal capek, tanpa harus merajuk misalnya target nggak tercapai, karena ini adalah tugas peradaban, tugas sejarah. Masyarakat biasanya akan melihat kinerja wakil rakyatnya itu adalah ketika di 100 hari pertama, Bang. Ini apa kira-kira program kerja 1 tahun pertama untuk masyarakat Sumut, Bang? Insya Allah ketika saya terpilih pada pemilu legislatif 2024 sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumut 3, yang pertama saya akan datang kembali ke tengah-tengah basis saya. Saya akan collecting lagi mana aspirasi-aspirasi yang kemarin sudah saya janjikan dan mana aspirasi-aspirasi yang itu kemarin disuarakan oleh basis pendukung kami. Setelah itu kami akan buat sistem bagaimana media komunikasi supaya tidak terputus, baik secara online, digital maupun secara langsung. Kami akan buat rumah-rumah aspirasi di basis-basis kami, karena itu ada anggarannya, Bang. Membangun rumah aspirasi baik di seluruh dapil lah. Misalnya kalau Dapil Sumut 3 itu 10 kabupaten kota, di Asahan ada rumah aspirasi Sugiat, di Tanjung Balai ada rumah aspirasi Sugiat, di Papak Deri Siantar Simalungun ada rumah aspirasi Sugiat. Di situ ada rekan-rekan juang kami yang latar belakang aktivis untuk tetap standby 24 jam bergilir bagaimana mengurus rakyat. Ini cita-cita besar kami. Dan insya Allah setiap aspirasi itu akan diperjuangkan secara maksimal. Misalnya KIP tadi kan, PKH, ada banyak ini yang sesungguhnya dia adalah yang paling layak mendapat PKH, ternyata dia tidak pernah mendapat PKH. Misalnya Januari sama Februari ini, alhamdulillah pemerintahan Pak Jokowi akan kembali menggelontorkan BLT El Nino. Masih banyak rakyat yang belum terdata dan belum dapat. Padahal itu rakyat yang susah, yang kurang mampu, yang secara ekonomi itu membutuhkan. Kita sebagai wakil rakyat, kita lah yang harus memperjuangkan supaya si rakyat yang kurang mampu tadi, yang tak pernah dapat PKH, tak pernah dapat BLT, bisa dapat BLT. Begitu juga dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ada banyak adik-adik kita, anak-anak kita itu sesungguhnya cerdas-cerdas dan kepingin kuliah. Tapi karena orang tuanya dodo sawit, orang tuanya becak, orang tuanya buruh, orang tuanya nelayan, nggak berani dia kuliah, terakhir dia ikut orang tuanya. Kita sebagai wakil rakyat, itu namanya wakil kan. Kita sebagai wakil rakyat
harus mendata itu mana anak-anak yang kepingin kuliah kedokteran di USU tapi orang tua yang nelayan di Tanjung Balai, mana anak-anak yang kepingin kuliah di teknik USU tapi orang tua yang dodo sawit di Asahan nggak berani kuliah. Kita perjuangkan KIP-nya. Baik, ini akan menjadi program 1 tahun pertama ya. Yang paling krusial kira-kira apa sih Bang? Kalau saya ini kan, saya berlatar belakang aktivis. Orang tua saya dulu petani. Saya termasuk yang nekat kuliah di USU. Seorang anak dari buruh tani ketika SD, SMP, SMA harus jalan kaki belasan kilometer ke sekolah, tapi karena punya semangat yang tinggi untuk maju. Kalau saya di kampung saya nasibnya pasti dodo sawit juga ini kan, atau balok kayu, atau jadi buruh tani. Makanya berangkat ke USU kuliah di teknik. Saya kepingin tidak ada lagi anak-anak pintar di Sumatera Utara ini, khususnya Dapil Sumut 3 itu tidak percaya diri untuk melanjutkan kuliah setinggi-tingginya karena ada abangnya namanya Sugiat Santoso jadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut 3. Baik, kalau gitu apa harapan ke depannya tentunya untuk Partai Gerindra juga dan untuk Abang Da ini sedang memilih ke depan, silakan Bang. Ya, yang pertama kami Partai Gerindra tak henti-hentinya ingin mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan pemilu 2024, Pilpres 2024 adalah politik yang riang gembira. Tidak ada lagi hoak, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi benturan kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Utamakan persatuan kesatuan. Karena siapapun yang terpilih, baik capres maupun DPR, itu adalah putra-putri terbaik bangsa. Mereka pasti niatnya sama, ingin memperjuangkan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumatera Utara, bahwa founding fathers kami, pemimpin kami, Bapak Haji Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka itu sedang merebut amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia maju. Mohon doa, mohon dukungan, mohon perjuangannya agar Prabowo Gibran itu menang satu putaran pada Pilpres 2024. Kami juga mohon doa agar Partai Gerindra setelah memenangkan Pilpres 2024 juga memenangkan pertarungan legislatif di seluruh tingkatan, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, agar kami bisa menggenapkan kesempurnaan perjuangan kami, memperjuangkan Indonesia, rakyat Indonesia, kesejahteraannya demi Indonesia jaya dan Indonesia makmur. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bang Sugiat, harapannya tentu saja banyak masyarakat khususnya Sumatera Utara yang datang ke TPS ya Bang ya, tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa untuk menggunakan hak suara Anda karena satu suara begitu berarti untuk Indonesia. Baik, dan mendengar demikian tadi dialog kampanye dialogis pemilu 2024 bersama Partai Gerindra, Bang Sugiat Santoso yang merupakan Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara, Caleg DPR RI Dapil Sumut 3 nomor urut 1. Akhir kata saya Syahrudi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.